Kita mulai ya. Ya, Pak, baik. Pembimbing duamu siapa, Mardiana? Pembimbing dua Ibu Cahaya, Pak. Bu Cahaya. Sudah menemui Iya. Bu Cahaya berapa kali? 4 kali. 4 kali. Apa saran beliau terakhir? Terakhir, perbaiki tulisan dengan tambah referensi. Referensi apa yang ditambah? Referensi dari penjelasan teorinya, Pak. Ya, sudah nambah ya. Ada berapa referensi yang nambah? Tinggi, ada 3. Apa yang ditambah? Referensi Yang dari? dari buku Bapak berikan 2, Mhm. Ya. dari jurnal 1. Dari buku saya itu yang mana yang dipakai? Buku yang mana? Philosophy of Humor Mhm. sama apa itu? Eh, Cognitive Linguistic and Humor Research. Hmm. Ada 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 konsep penting apa di dua itu yang Saya kamu pakai? mengambil pengertian humornya, Pak. Oh, Tunggu. pengertian humornya. Oke. Hmm. Ya, oke. Mengapa ngambilnya dari sana dan apa perbedaannya dengan pengertian-pengertian humor yang lain yang pustakanya juga Mardiana punya? Ada di buku, hmm, ada perbedaannya, Pak. Salah satu bukunya menyatakan humor itu banyak eh, konsep. Nah, konsepnya itu berbeda-beda, tapi tetap tapi tetap menuju ke humornya itu kayak jadi ya konsepnya tuh kayak seperti eh sama kayak itu, nah, Pak, tapi siapa ya menjelaskan. Tunggu, Pak, tunggu. Ya, nanti betul-betul dikuasai ya, Mardiana ya, yang kamu tulis itu. Pasti kamu Baik, bakal Pak. ditanya-tanya seperti itu. Ya, jangan sampai apa yang kamu tulis itu nggak kamu kuasai. Kan kamu sendiri yang nulis, bukan orang lain ya. Mestinya Ya, kamu Pak, harus baik. lebih tahu dari orang lain. Tuh. Kemudian ini apa? Kamu sudah menemukan hasil-hasil humor ya, bentuk-bentuk humor ya. Ya. Ini sudah kamu konsultasikan nggak ke Bu Cahaya? Bu Cahaya tuh lebih ngerti soal pragmatik dari saya. Kamu sudah tanya Belum, nggak ke hal-hal persoalan pragmatiknya ke Bu Cahaya? belum, Pak. Rencananya setelah konsul dengan Bapak baru saya ke Ibu Cahaya. Oke, ini di sini kan tujuan eh, ini penulisannya tolong diperbaiki ya. Bab ini Baik. terdiri atas gitu loh di sini nih. Ya nggak usah ditulis. Bab ini kan bab 2 pada penelitian ini kan berbelit-belit Mardiana ya. Kan saya sudah sering kali mengatakan kalau membuat bahasa itu jangan bertele-tele. Apa yang bisa dikatakan dengan cukup 2 kata ya jangan dengan 4 kata. Ini kan bisa dengan 2 kata. Kan bab ini
Ya kan? Bab ini terdiri atas 4 subbab, yaitu gitu kan? Iya, Pak. Nah, yaitu udah nggak usah kamu sebut rincian ini nggak perlu, ini nggak usah, ya. Ini diperbaiki. Kemudian humor, nah coba perhatikan. Di sini kan kamu mengatakan bahwa bab ini terdiri atas 4, ya, 4 subbab. 1A humor dalam karya sastra. Tapi kamu di sini humor, ini kan bertolak belakang. Ini kan 2.1 humor. Padahal di sini kamu menyebutkan humor dalam karya sastra. Kan nggak sama toh? Oh iya, Pak. Nah ya, Udah, udah, konsisten Pak. ya dilihat, dilihat. Dilihat Pak. apa yang kamu tulis, dilihat di sini. Kalau memang ini humor dalam karya sastra, ya dibaca lagi apakah kamu itu memang menulis humor dalam karya sastra di bawah sini. Ya, Baik, Pak. dicek apakah kamu hanya menulis soal humor, definisi humor, atau kamu menulis humor dalam karya sastra. Ini kamu yang apa yang kamu tulis di sini apa? Di bagian ini. Di situ ada fenomena humornya. Eh, bentuknya saya buat juga, Pak. Heeh. Eh, penjelasan bentuk sama teknik teori Iya. humor, Oke, pengertian humor. tujuan penelitianmu di sini mau apa sih? Tujuan tujuan penelitianmu Tujuannya, apa? Eh? tujuannya untuk mengetahui bentuk Mendeskripsikan humor. bentuk humor. Oke ya, ini kan. Ya. Kayak bentuk humor ini kamu ambil dari mana saja teorinya itu? Bentuk-bentuk humor itu kamu ambil dari mana? Dari teori Yunus, Pak. Ada bukunya, tapi buku online. Ya, mengapa kamu ngambil dari Yunus? Mengapa Yunus? Yunus itu buku yang mana? Tunggu, Pak, saya lihat dulu. Hmm. Kalau Yunus, bentuk humor menurut Yunus ada berapa? Ada 20, Pak. Ada 20. Oke, ada 20. Yunus itu membuat itu dia berdasarkan apa? Mengidentifikasi dari mana humor itu? Dia Berdasarkan apanya? Berdasarkan apanya menjadi 20 itu diklasifikasikan berdasarkan apanya? berdasarkan eh tul dari tuturan seseorang, Hmm. Pak, atau tulisannya gitu, Pak. Oke, kan ada, ya maksud saya humornya itu perspektifnya apa dia? Dia perspektif apa? Paham ya maksud saya? Humor itu, kelucuan itu perspektifnya macam-macam. Mm. Ada yang lucu, eh, teori kelucuannya di mana? Kamu ada teori tentang lucu nggak di sini, di dalam penelitianmu itu? Belum Ap- ada, Pak. Apa sih yang membuat sesuatu itu lucu? Ada nggak? Mengapa sih Belum. humor? Humor kan lucu. Humor kan menciptakan kelucuan. Secara 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 linguistik, mengapa sih lucu itu bisa terjadi? Kalau ditanya begitu, apa jawabanmu? Oh, itu karena melanggar eh teori, Oke, di melanggar halaman berapa? Di halaman berapa? di halaman, apa saya cari, Pak. Di halaman 11, Pak. Halaman 11. Apa halaman 11 ya? Loh, ini halaman 11 tadi. Loh, halaman 11 ini, di sini. Loh, Kenapa? halaman 11 itu dia definisi istilah, penegasan istilah. Udah berubah Bukan, lagi halamannya. bukan, Pak, di bawahnya, Pak. Ini kan 10. Halaman berapa?
11. Ya 11. Teorinya di mana? Ini teori relevansi. Ya Kok ini Pak. kok teorinya ada di penegasan istilah itu gimana maksudnya? Ini kan penegasan istilah. Mm-mm. Terus teori kelucuannya di mana? Kok nggak ada? Jadi teori relevansi ini teori kelucuannya. Sebenarnya teori kelucuannya belum saya buat Pak. Hmm. Teori humor saja yang baru saya buat. Iya. Ya humor itu apa sih? Ini lagi Yang kamu menyebut di sini. Kamu menyebut ada Grice, kemudian ada Sperber dan Wilson. Ini bagaimana hubungannya? Hubungannya Grace dan Sperber ini gimana? kalau Grace itu mengatakan eh, Hmm. dalam sebuah komunikasi itu eh, Ada matra. Teori ya matra, matra komunikasi itu ada matra atau maksim. bagian ya ada Ada empat maksim maksim. ini, ada maksim ini, dan ada 4 maksim. Terus apa Mm-mm. hubungannya dengan Sperber? Speber tuh menyangkal dari teori Grace Menyangkal karena Grice. Apa sangkalannya? sangkalannya komunikasi itu bisa aja dengan melanggar empat maksim nih. Nah, Ah, dari melanggar empat maksim tercipta hmm. humor karena Oh, humor itu tercipta kalau kalau maksim ini dilanggar. mm-mm, Oke, kamu bisa sebutin nggak humor yang timbul karena melanggar maksim kuantitas seperti apa? Ada nggak? ada Pak. Di sini nggak ada. Nggak ada Pak, nggak ada saya sebutkan Loh, di situ. loh kenapa lo kok? Loh, terus kamu pakai apa di sini? Berarti contohnya dibuat juga Pak. Lah, katanya tadi teorinya bahwa maksim percaya ini, terus Sperber gitu. Coba kamu di bagian ini, di bagian skripsimu, di bagian mana kamu menjelaskan teorinya Paul Gray sama Sperber ini? Di bagian mana? Di halaman mana? Bagian Di pustaka Pak. kajian pustaka halaman berapa? Nah, nanti Halaman dilihat ya, jangan diulang-ulang ya. Itu penegasan istilah itu. baik, Pak. Iya, jangan dicampur-campur. Penegasan istilah. Teorinya di mana? Halaman berapa? Halaman 47 Pak. 47. Ini apa ini? Kok Empat puluh ada enam 47 Pak. 46, 47? Ya, 46, 47. Gimana ini? Jangan-jangan itu sudah temuan ya? Bukan. Teori. yang ini, Pak. Bab Teori 2-mu Pak. berapa sih? Berapa halaman bab 2-mu? Bab Ardiana? 2 Pak. Panjang Pak, soalnya ada menjelaskan bentuk sama Iya. Semua bentuknya itu kamu pakai nggak? enggak Pak. Anu, sesuai temuan yang saya temukan di Oke, yang panjang yang bikin panjang yang mana? Yang mana? Apa yang bikin panjang? ini Ah, Pak bentuk nanti dilihat lagi sama ya. tekniknya. Teknik tekniknya Teknik. ada 45 Teknik halaman teknik. berapa? Halaman 329. 29. Ini ya. Ini Mm, teknik. Teknik humor ini dari siapa? itu dari teori Berger Pak. Oke. Berger. Teknik. Iya, Memang tujuanmu juga mau menemukan teknik humor. iya Pak. Oke. Membentuk sebuah humor seringkali menggunakan berbagai macam teknik. Ya. Oke. Oke ini. Me- men-
berbagai macam teknik, ya. Agar cipta humor ini kamu berbelit-belit ini nggak usah, ini nggak usah, ini hapus, ya. Eh, dalam perkembangan humor sudah banyak peneliti, gimana sih? Sudah banyak peneliti terdahulu menggunakan teknik untuk mengkaji humor. Gimana sih? Kok berbelit-belit ini? Ini loh, bahasamu ini gimana nih? Nah, ini loh. Ini berbelit-belit nih bahasanya nih. Pada penelitian ini, peneliti meneliti humor menggunakan teknik Berger. Oke, gimana sih maksudnya? Maksudnya penelitianmu ini mengacu pada teknik humor yang di apa ini? Entar dulu, kamu dapat teknik humor dari Berger itu di mana? Di buku apa? Dari buku, dari jurnal, Pak. Dari jurnal. Terus Ya, saya ini itu bukunya jurnal apa? Hmm? jurnal yang meneliti tentang humor juga, Pak. Humor apa? Di humor apa? Oke ya, Berger, Berger, ya. Nanti bahasanya diperbaiki ini. Ini karu-karuan ya, diperbaiki ya ini ya nanti bahasanya ya di sini. Baik, Pak. Ya, ya teknik humor. eh Gini loh, diceritakan saja. Kamu di mana menemukan burger? Burger sudah dipakai oleh berapa orang dalam banyak penelitian. Burger menemukan 45 teknik humor. Gitu loh. Jadi kamu sebutin, burger ini dipakai oleh banyak peneliti nggak? Berapa? Yang pakai burger itu berapa? Nah, dilihat ya. Ada banyak penelitian ketika meneliti humor menggunakan mengucu pada apa empat tekniknya Berger. Apa itu 45 teknik itu? Berger membagi 45 teknik menjadi empat aspek, yaitu aspek bahasa, identitas, logika, dan tindakan. Kalau kamu melihat datamu, apakah keempat ini semuanya akan ada di dalam, kan kamu sudah melihat datamu toh? Ya, Pak. Ya, kalau kamu melihat di sini, kira-kira yang muncul yang mana? Bahasa, identitas, logika, atau tindakan? Yang mana yang akan muncul? Eh, tiga apa yang saya temukan? Apa? Bahasa, identitas, dan Bahasa, identitas, dan logika. logika. Tindakan nggak ada kan? Nggak ada, Pak. Ya udah. Apa itu? Yang tindakan nggak usah kamu bahas. Paham? Yang tindakan Baik, nggak Pak. usah diberi contohnya. Fokuskan ke Baik. sini. Apa itu humor bahasa, identitas, dan logika? Ya. Terus kamu di sini bahas nggak? Loh, apa ini? Ini apa? Bahasa, logika, identitas, dan ini. Ya, oke. Jadi kamu bilangin, kamu sebutkan bahwa berikut ini apa? Eh, eh, nah, kemudian tabel berikut ini menggambarkan elemen-elemen dari empat aspek humor itu, teknik humor ya. Ini ada yang masuk dalam bahasa apa? Nah, kamu nggak sudah disebutin nggak di sini? Yang masuk ke dalam kategori bahasa kan ini nggak usah. Ya dijelaskan yang masuk ke dalam aspek bahasa mana? Ini ada sekian kan? Ada Baik. sarkasme, ada satir, ada alusio. Ini kan teknik humornya. Ya, Pak. Ya, jadi orang mau bikin humor itu bisa menggunakan teknik-teknik ini. Ada ironi, ada salah paham, ada apa dan sebagainya, ada permainan kata-kata kan? Ya, Nggak Pak. disebutin. Nah, oke, yang termasuk ke logika itu apa? Ini yang termasuk ke logika ada empat. Ya sudah, di sini kan kamu sebutin di sini. Mm-mm. Ya. Ini tekniknya. Kamu juga akan menunjukkan tekniknya. Ya, kamu akan menunjuk. Iya, Pak. Oke, Di baik. bawah. Ya, jadi kamu akan kamu menunjukkan bentuk dan teknik ya. Iya, Pak. Ya, oke. Sekarang langsung masuk ke ini saja. Ini kemudian bahasa ya, yang masuk ke dalam bahasa itu alusio dan semuanya eh terus candaan. Ini semuanya dari burger ini.
Iya Pak, ada di mimbar. Nah, candaan. ah ini jangan kayak gini nih. Ini jangan seperti ini. Disingkat saja ini ya, diringkas ya. Hmm. Ya, diringkas saja. Ini kan merujuk ke artikel ini. Supaya di sini tidak terlalu tebal punyamu ya. Tar dulu ironi, permainan kata. Ya. Ini contohnya dari mana ini? Contoh-contoh ini. Contohnya ada yang dari buku itu, sama saya cari di internet. Enggak boleh kalau dari itu sudah masuk ke pembahasan. Contoh itu harus kamu cari di penelitian sebelumnya dan nggak boleh di internet. Oh, baik Pak. Ya, cari di penelitian sebelumnya. Ya. Nah, dan kalau bisa memberikan contohnya tidak seperti ini ya. Misalnya kamu memberikan contoh, ini contohnya ditulis di sini jangan dijadikan satu itu loh. Nah, yang masuk ke ejekan itu seperti apa? Misalnya bisa dilihat di dalam penelitian itu gitu loh. Jadi mm, contoh ini bisa dilihat di siapa. Jadi kamu ini harus merujuk karena ini kan kajian pustaka kan bab 2. Bab 2 itu hanya berisi gini loh. Oke, contohnya kamu jangan taruh di sini ya. Kalau kamu dapat contoh, contohnya dijadikan lampiran saja ya. Contoh-contohnya dikumpulkan jadi lampiran sehingga ketika contoh-contoh ini misalnya kiasan adalah teknik humor ya, teknik humor. Contohnya bisa dilihat di dalam penelitiannya siapa gitu. Nah, Mm-mm. contohnya kamu masukkan tuh contoh, jadikan lampiran, lampiran contoh-contoh untuk melengkapan ini. Ya, kalau misalnya kamu ditanya di ujian. Jadi di sini cukup contohnya bisa dilihat di dalam penelitian itu. Apa supaya teksmu ini nggak penuh dengan seperti ini, terlalu tebal nanti bab duamu ya. Nanti Baik Pak. dilampirkan ya di belakang. Contoh-contoh semua untuk bagian ini dilampirkan di belakang. Oke ya, seperti itu nanti dilihat semuanya. Kemudian em, semuanya tekniknya juga bentuknya contoh-contohnya kamu jadikan lampiran. Dan kalau kamu punya rujukan, sebut saja rujukannya kemana. Kalau misalnya kamu menggunakan internet, sebutkan rujukan internetnya, itu taruh di daftar pustaka ya. Dan kemudian Baik. contohnya juga sertakan sebagai lampiran. Lampiran-lampiran contoh humor untuk bab 2 itu letakkan sebagai lampiran ya. Karena kalau ditaruh di sini, kamu akan terdeteksi plagiasinya cukup tinggi. Paham ya? Baik Oke. Pak. Paham. Di situ ditaruh di bagian lampiran, kemudian hanya sebutkan bahwa, oh iya contoh-contohnya kamu merujuk ke karya-karya lain yang sudah ada. Nah seperti ini ya, contoh-contoh jangan seperti ini. Nanti bakal kena plagiasi nih. Oke, kemudian karena tindakan nggak ada, kamu abaikan. Kamu nggak usah masukkan ke sini. Ya, karena tindakan jelas nggak ada. Biasanya humor-humor tindakan itu ada di humor yang seperti stand up comedy ya. Yang Iya. di dalam seni pertunjukan gitu beri alasan bahwa di sini memang sengaja tidak dibahas tidak dijelaskan juga tapi juga kamu beri penjelasan bahwa humor semacam ini biasanya ada di pertunjukan-pertunjukan sastra atau pertunjukan drama atau seni pertunjukan ya tidak akan ada di dalam teks itu. Oke, kemudian ini jadi cerpennya semuanya dikaji. Iya Pak. Ini kan kamu udah sebutin nggak sumber datanya apa? Kumpulan Sumber data. cerpen. Ya, Ya. kumpulan cerpennya terdiri dari berapa cerpen? dua Nanti kamu puluh sebutin nggak di sini? Tidak Enggak kan? Pak. Nggak Ya. sebutkan. Buku ini terdiri atas berapa cerpen? Ya. Apakah semua cerpen itu digunakan? Apakah kalau tidak digunakan, apa alasannya? Apakah semua cerpennya dipakai? Mm-mm. Semua cerpen dipakai? Tidak Pak. Tidak. Jadi berapa cerpen yang dipakai? Cuman 25 Pak. Cerpennya 25. ada lebih. Dua, Maksudnya? 29 cerpen sepertinya.
Hanya dua pakai puluh dua puluh lima sembilan. Ya- Yang tidak Semua dipakai? cerpen ada 29 cerpen. Yang Mm-mm. dipakai cuma 25 cerpen. Hanya 25. Kenapa sisanya nggak dipakai? Karena tidak ada Karena humornya. ya, Bentuk humor tidak ditemukan di sana ya. ya, Oke, baik. Oke ya, seperti itu. Lalu, nah ini kamu gimana ininya? Oke. eh mestinya tabelnya nggak gini dong ya. Karena kan di sini ada cerpen, kemudian ada bentuk humor kan? Dalam cerpen ini ada bentuk humor kan? Setelah cerpen kamu bentuk humor apa? Bukan bentuk humornya di ini ya. Cerpen, oh iya data ya, ada data, ada halaman, kemudian bentuk humornya apa? Lalu kemudian teknik humornya apa? Baru konteks itu terakhir kan? oh ya baik Pak. Atau dibalik? Itu gimana? Ya. Tolong ininya tabelnya nih dikasih nama. Ini tabel apa? Tabel tabel identifikasi bentuk dan teknik humor. Itu ya. Ya, Bentuk baik. bentuk, teknik dan konteks humor. Ini namanya tabel apa? Tabel apa? Tabel deskripsi bentuk, teknik dan konteks humor. Ini namanya tabelnya. Tabelnya diberi nama ya. Oke, diberi nama. Terus kemudian juga disiapkan ya lampirannya ya. Jangan ditaruh di yang seperti sekarang kamu itu. Nah, jangan di ini. Jangan seperti ini. Oke? Baik Pak. Nah, karena kamu kan apa? Kamu kan membahas tentang bentuk humor. Nah, hasilnya nggak seperti ini, Mardiana. Mestinya kamu kan tadi menyebutkan dalam 25, dia 25 cerpen ya. Dalam 25 cerpen, dalam ke 25 cerpen, pakai itu dibaca itu tabelnya tadi. Bentuk humor apa yang dominan, yang paling banyak? Kamu lihat tuh tabelnya. Penelitian ini menemukan bahwa dalam novel ini bentuk humor yang paling banyak adalah ini. Bentuk ini ada di cerpen yang mana? Ya, Iya Pak. disebutin. Ada cerpen ini, cerpen ini. Yang kedua, apa yang paling banyak? Jadi peringkat dulu lah. Dari yang paling banyak ke yang paling sedikit. Paham ya? Paham Pak. Nah, yang paling banyak dan ke yang paling sedikit. Nah, yang paling banyak itu contohnya apa? Beri untuk masing-masing itu kalau ada tiga misalnya atau ada satu kasih contohnya. Ini loh contohnya. Nah, ini yang dimaksud dengan bentuk humor ini. Humor ini ada di cerpen ini. Yang ada di cerpen ini kutipannya begini, yang ada di ini, paham ya? Bukan seperti Baik ini. Pak. Ini tabel ini jangan taruh di sini. Ini buat lampiran, buat kamu bekerja ini. Paham? Paham Pak. Ini letakkan sebagai lampiran. Ya, cara membahas kayak gitu. Jadi, humor apa yang paling banyak terus disusun. Terus setelah itu beri ini ada di ini. Nah, sampai 25 berarti ya. Kok 25? Berapa bentuk sih yang kamu temukan? Ada berapa bentuk yang ditemukan Dua puluh bentuknya? lima bentuk Pak. Berapa bentuk? 8, 8. 8 8 bentuk. ya. 8. Berarti perkiraan saya kamu hanya bikin 5 atau 8 halaman tuh untuk membahas itu. Ya kan? Ya Pak. Ya. Ini tabel ini jangan muncul di sini loh. Ini lampiran. Baru kemudian kamu bahas. Nah, setelah ya di temuan kamu nggak usah bahas konteks. Baru di pembahasan kamu bahas konteksnya yang tadi itu loh. Oke. Paham? Paham Pak. Oke ya. Ini kan belum ya. Nah, ini sudah ada kan? Ya, ini seperti ini. Tapi ini masih kasar ini narasinya nggak bunyi. Ya kan nggak ada narasinya ini.
Ini di novel apa ya? Ini apa judul novelnya? Cara mati nih, judul cerpennya. Itu judul cerpennya, Pak. Ya, kalau nulis judul cerpen itu tegak dalam tanda petik. Oh, baik, Pak. Ya, jangan dimiringkan. Kalau dimiringkan tuh judul buku. Ya, terus kemudian kamu nggak perlu nulis konteks-konteks kayak gini. Ya, ya langsung aja sebutkan konteks kutipan di atas adalah apa. Jadi apa kutipan di atas itu terjadi dalam konteks apa yang disebut konteks itu. Ya, nah, apa yang membuat lucu? Konteksnya kan, konteks itu kan berarti sesuatu yang tidak ada di dalam teks ini kan, dia ada Iya, Pak. di luar teks. Nah, Mm-mm. penjelasan tentang sesuatu yang terkait dengan teks ini itu apa? Kan gitu konteksnya. Mm-mm. Jadi kalau membaca ini saja itu tidak lucu. Mengapa menjadi lucu? Karena ada konteks. Apa konteksnya? Itu gitu kan? Nah, Iya, itu Pak. yang di Begitu. pembahasan. Oke ya. Baik. Nah, setelah kamu bahas satu-satu, apa yang menjadi konteks, kamu simpulkan. Nah, coba lihat simpulanmu. Kamu caranya menyimpulkan bagaimana? Eh, coba ya saya lihat ya. Ini diperbaikin lagi. Simpulannya seperti apa? Oke, karena kembali lagi ingat ya tujuannya tadi. Tujuan apa berdasarkan kumpulan ini terdapat dua, terdapat 8 bentuk humor, ya kan? Yaitu humor apa? Ini satu, dua, tiga, empat, dua. Gini, kalau terdapat 8 gitu ya. Ini kan terdapat 8 bentuk humor, ya. Mm-mm. Nah, jangan begini nulisnya. Terdapat 8 dari 20 bentuk humor menurut Burger ya. Burger ya. Burger atau siapa 20? Sperber. Yunus, Pak. Yunus. Bentuk. Dari 20 bentuk humor di dalam penelitian ini menemukan 8. Yaitu apa? Yaitu humor sebaris dalam kurung 2. 2 data. Gitu loh. Di dalam Ah, kurung baik. koma humor 2 baris dalam kurung 7 data gitu ya. Ya, Pak. Dalam bentuk angka-angka sehingga kelihatan jumlahnya apa. Jangan seperti ini. 7 data humor 2 baris. Nggak usah. Gitu ya. Ya, Pak. Baik. Kemudian itu kan bentuk. Lalu kemudian tekniknya. Tekniknya ada berapa teknik? Gitu. Kemudian teknik eh, 3. Oke, 13. Oke. Terus kemudian konteksnya apa kok nggak dibahas? Dan- Kan terakhir konteks. Iya, Pak. Iya. Ketinggalan, Pak. Iya konteksnya apa? Konteks humor itu kamu menemukan konteks apa? Jadi humor itu bisa dipahami di dalam konteks apa? Nah, nggak ada kan konteksnya kan? Berarti Iya, ada yang iya. kurang. Oke. Sudah kamu perbaiki ini, kamu kejar, kamu perbaiki dalam waktu yang cepat, dalam waktu tersisa. U- Tanya prodi kapan waktu jadwal ujian, kamu daftar ujian, ya. Ini lengkapi, koreksi bagian-bagian yang saya komentari tadi, ya. Kamu maju ujian, ya. Mau, Pak. Nah iya, ujian itu ada tanggal 24. Kamu tajam prodi, kamu selesaikan ini cepat-cepat, perbaiki koreksinya karena ini sudah berbentuk ya. Baik, Cuma Pak. ada masih kacau balau itunya penyampaiannya ya. Ada yang masih tertinggal. Jadi perbaiki ini semuanya. eh apa? Berarti ini konsultasi yang keberapa dengan saya? Ini yang kelima, Pak. Ini kelima. Lima berarti Iya, kan kurang 3 tuh. Kamu iya, cepat. Pak. Dalam minggu ini kamu harus maju 3 kali ke saya konsultasi. Baik, Baru Pak. kamu bisa maju ujian karena syarat minimal tiga 8. 8 ya. Dengan Bu Cahaya juga 8. Kejar Iya, dengan Bu Pak. Cahaya ya. Pokoknya konsultasi lah apa-apa. Yang penting kamu ketemu dengan Bu Cahaya minggu ini. Usahakan bulan ini atau bulan depan kamu harus ujian. Baik, Pak. Ya, ya. Itu aja ya. Oke ya, lengkapi semuanya ya. Udah jelas, Ini ada mau ditanyakan nggak? Cukup. cukup, Pak. Cukup ya. Oke.
Selamat merevisi ya. Saya tunggu. Jangan lama-lama ya. Baik, Pak. Terima kasih Ya. banyak, Pak. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.